Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, atau malam, Prof. dan Dokter sekalian. Perkenalkan kami dari kelompok diskusi C yang akan membahas pertanyaan nomor 2. Next. Berikut adalah anggota kelompok kami. Next. Yang pertama, latar belakang. Pemeriksaan oral eksfoliatif sitologi adalah metode untuk memeriksa sel-sel yang mengalami desquamasi dari permukaan epitel secara mikroskopis. Pemeriksaan ini digunakan untuk mendeteksi keganasan, perubahan mikrobiologis, serta mengukur kadar hormonal, terutama dalam screening kanker mulut. Metode ini melibatkan pengambilan sel melalui aspirasi, kerokan, pencucian, atau apusan yang merupakan prosedur yang dilakukan secara cepat, ekonomis, dan non-invasif. Pewarnaan menggunakan Papa Nicolau staining akan menghasilkan warna sitoplasma yang berbeda untuk setiap sel, seperti warna biru hingga biru tua pada sel basal, biru atau merah muda pada sel intermediate, dan orange pada sel superficial. Proporsi setiap selnya akan berbeda-beda pada keadaan normal dan dapat mengalami perubahan gambar apabila terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi sel epitel oral tersebut. Next. Selanjutnya, rumusan masalah. Yang pertama, dengan menggunakan metode oral eksfoliatif sitologi, bagaimana gambaran sel epitel mukosa oral normal pada pewarnaan Papa Nicolau staining. Yang kedua, bagaimana karakteristik sel superficial, intermediate, basal atau parabasal pada pewarnaan tersebut. Lalu, bagaimana proporsi dari sel-sel tersebut pada keadaan normal, dan faktor apa sajakah yang mempengaruhi sel epitel mukosa oral sehingga terjadi perubahan pada gambar. Untuk tujuannya sendiri, yang pertama untuk mengetahui gambaran sel epitel mukosa oral normal dengan pewarnaan Papa Nicolau staining. Lalu yang kedua untuk mengetahui karakteristik sel basal atau parabasal intermediate superficial pada pewarnaan Papa Nicolau staining. Lalu untuk mengetahui proporsi dari sel basal atau parabasal intermediate superficial pada keadaan normal. Dan untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi terjadinya perubahan gambar pada sel epitel mukosa oral. Next. Perkenalkan, saya Fadia dengan NIF 13066, oral eksfoliatif sitologi, yaitu merupakan metode dengan perwarnaan alternatif Papa Nicolau staining. Nah, sel-sel mukosa yang terkelupas biasanya itu mempunyai sel-sel yang berbeda dan warna yang sesuai dengan tingkat kematangannya. Yang pertama, untuk sel superficial memiliki warna oranye dengan perbandingan inti dan sitoplasma, yaitu banding 1:10. Bisa dilihat untuk bentuknya yaitu poligonal, kadang-kadang bulat atau pignotik. Yang kedua yaitu sel intermediate dengan warna biru atau merah muda dengan perbandingan inti dan sitoplasmanya yaitu 2:10. Bisa dilihat untuk bentuknya yaitu poligonal, oval atau bulat. Dan yang terakhir yaitu sel basal atau parabasal. Dia memiliki warna biru atau biru tua dengan perbandingan inti dan sitoplasmanya yaitu 8:10 untuk sel basal dan untuk sel parabasal 5:10 dan bentuknya yaitu bulat atau oval. Next. Perkenalkan, nama saya Fatih Alifa dengan NIF 13074. Karakteristik sel pada mukosa oral dengan pewarnaan Papa Nicolau stain adalah sebagai berikut. Sel basal. Sel basal ini memiliki diameter sekitar 10-12 mikrometer dengan inti sel bulat hingga oval di tengah. Kemudian ada sel parabasal. Sel ini memiliki diameter cukup besar sehingga diameternya itu sekitar 15-30 mikrometer. Bentuk selnya bulat hingga lonjong dengan sitoplasma hijau, inti selnya menempati sekitar setengah sel. Kemudian ada sel intermediate. Sel ini berdiameter sekitar 35-40 mikrometer dengan bentuk sel poligonal. Inti sel berbentuk bulat atau ovoid dan terletak di tengah sel. Rasio inti dengan sitoplasmanya sekitar 3-5%. Dan terakhir itu ada sel superficial. Sel ini biasanya muncul secara individual atau jarang berkelompok. Bentuk selnya poligonal dengan sitoplasmanya datar, halus, dan juga transparan. Diameter selnya sekitar 45-50 mikrometer. Inti selnya pignotik, terletak di tengah, rasio inti dengan sitoplasmanya sebesar 2-3%. Next. Perkenalkan, saya Salista Sakrishna Mediatami dengan NIF 13069. Selanjutnya itu proporsi sel epitel mukosa oral pada keadaan normal. Jadi menurut Ramawati dan kawan-kawan 2018, ciri sel yang paling dominan itu adalah sel intermediate.
yang memiliki proporsi sekitar 58,9%. Sel superficial memiliki proporsi sekitar 37,2%, dan sel parabasal memiliki proporsi sekitar 3,4%. Dan sel basal memiliki proporsi yang paling sedikit, yaitu sekitar 0,37%. Kemudian ada pula faktor-faktor yang memengaruhi next. Ada pula faktor-faktor yang memengaruhi proporsi sel epitel. Yang pertama yaitu aktivitas proliferasi. Tingkat aktivitas proliferasi sel itu di dalam lapisan epitel akan mempengaruhi proporsi sel-sel tersebut. Jika terjadi peningkatan proliferasi pada lapisan intermediate, maka proporsi sel-sel intermediate akan lebih dominan dari proporsi sel-sel basal, parabasal, dan superficial. Yang kedua ada faktor lingkungan. Jadi mukosa oral paling sering mengalami trauma dan iritasi karena gerakan pengunyahan, berbicara, atau menggosok gigi. Sehingga waktu pemulihan sel epitel itu menjadi sangat cepat. Selanjutnya ada kondisi patologis, seperti ketika ada karies dan ulkus mukosa. Ini ditandai jika pada keadaan normal, sel basal dan parabasal itu sulit ditemukan karena sel ini terletak paling dalam. Namun ketika terjadi patologis, sel basal dan parabasal itu mudah untuk ditemukan. Selanjutnya yaitu turnover atau indeks maturasi. Ini merupakan perbandingan antara sel basal, parabasal, intermediate, dan superficial. Jika turnover atau perpindahan sel dari lapisan basal ke lapisan superficial itu meningkat, hal ini dapat menyebabkan peningkatan proporsi sel superficial dan penurunan proporsi sel basal parabasal. Next. Perkenalkan, nama saya Nashuhayu dengan NIF 13068. Faktor-faktor yang dapat menyebabkan perubahan gambaran dari sel epitel oral, yang pertama ada merokok. Jadi merokok itu dapat membuat sel epitel mengalami penurunan dalam siklus selnya, sehingga proses pembelahan selnya terhambat. Ukuran sel membesar sebagai respon adanya lesi epitel rongga mulut. Sampel sitologi dasar mulut yang diwarnai dengan metode Papanicolaou pada seorang yang merupakan perokok menunjukkan nukleusnya multilobular dan juga terdapat peradangan. Kemudian yang kedua ada penggunaan alat ortodonti. Gesekan terus-menerus antara bracket dari alat ortodonti dengan mukosa bukal dalam pergerakan normalnya akan menyebabkan adanya luka pada mukosa bukal. Hal ini dapat berdampak pada maturasi sel epitel mukosa bukal yang cenderung terjadi lebih cepat pada pemakaian bracket atau alat ortodonti. Kemudian ada konsumsi alkohol. Alkohol ini dapat mempengaruhi keseimbangan bakteri baik dan juga bakteri patogen yang ada di dalam mulut. Alkohol juga mempengaruhi kelenjar ludah serta menyebabkan peradangan dan iritasi mukosa mulut. Pada seseorang yang suka mengonsumsi alkohol, ditemukan lebih banyak sel di bagian superficial. Hal ini menandakan adanya reaksi organisme terhadap agresi dengan memperbanyak proses keratinisasi. Next. Kesimpulannya, pemeriksaan oral eksfoliatif cytology dengan metode pewarnaan Papanicolaou staining dapat memberikan gambaran sel epitel mukosa oral normal serta karakteristik sel superficial, intermediate, dan basal atau parabasal. Nah, proporsi sel tersebut pada keadaan normal dapat dipengaruhi oleh aktivitas proliferasi, faktor lingkungan, kondisi patologis, dan turnover sel. Selain itu, faktor-faktor seperti penggunaan alat ortodonti, konsumsi alkohol, dan merokok dapat mempengaruhi sel epitel mukosa oral dan menyebabkan perubahan gambaran serta maturasi sel epitel yang abnormal. Next. Berikut daftar pustaka yang kami gunakan. Next. Terima kasih pemaparan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.